Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ibu bapa, saudara-saudariku sekalian, keluarga yang berduka yang terkasih dalam Kristus. Dengan rasa sedih hati, kita mengadakan upacara perpisahan dengan saudari kita Yuliana Melsiati yang kita kasihi. Sebentar lagi kita akan menghantar dia ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Namun saudara-saudari, kita tidak boleh putus asa seperti orang yang tidak punya harapan. Sebab kita menaruh harapan kepada Kristus yang telah menghancurkan kekuasaan maut dengan kebangkitannya yang mulia. Karena itu marilah kita mendoakan keselamatan kekal baginya, serta peneguhan iman bagi kita semua, terutama bagi kita keluarga yang ditinggalkannya. Agar doa-doa yang kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Rahim diterima, marilah kita terlebih dahulu menyesali serta memohon ampun darinya atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan yang kekal. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, dengan penuh harapan kami menyerahkan hamba-Mu ini, Yuliana Melsiati, ke tangan-Mu. Berikanlah dia istirahat penuh terang dan damai dalam kerajaan-Mu. Ampunilah ya Bapa segala dosa dan kesalahannya. Semoga ia bersatu dengan para hamba-Mu untuk menikmati cahaya kebahagiaan kekal dan memuji kebaikan-Mu. Kami juga berdoa bagi kami semua yang masih bersiara di bumi ini, terutama bagi keluarga yang sedang berkabung. Engkaulah ya Bapa sumber belas kasihan dan penghiburan. Engkau mencintai kami dengan kasih abadi. Engkau mengubah maut yang gelap gulita menjadi fajar yang gilang gemilang berkat kebangkitan mulia Putra-Mu. Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga keluarga yang sedang berkabung ini dapat menanggung duka citanya dengan tabah dan menaruh kepercayaan serta harapannya kepadamu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus,
kini dan sepanjang segala masa. Amin. Hukuman yang terakhir. Bacaan diambil dari kitab Wahyu. Lalu aku melihat suatu tahtah putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Demikianlah sabda Tuhan. Gelang lite celar sanggir bakar one mai api pandeng luk diteyo morie gelang tamori gelang ditecelar gelang ditecelar sanggir bakar dase kaedami one mai susayo morie gelang tamori gelang ditecelari. Tuhan sertamu. Dan sedang juga Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
saudara-saudari, umat beriman, keluarga berduka yang terkasih. Hari Rabu kemarin saya ada kunjungan di sini. Kebetulan ada pengakuan dan juga ada perayaan Ekaristi Kudus. Dan sebelum saya pulang atau kembali ke paroki atau ke stasiun Buas, saya sempat bertanya di pertigaan dengan Bapak Dewan, Pak Jeff. Saya bilang, saya mau tahu di mana itu istrinya, siapa namanya suaminya? Ya, yang kakaknya Frater Sarnus, ibu ya kakak. Saya kebetulan kemarin setelah berapa bulan yang lalu, waktu dia masih ada di Kampung Belu itu ada permintaan untuk didoakan dan juga untuk ya didoakan saat itu. Saya tidak tahu bagaimana perkembangannya. Mudah-mudahan ya saya akan tidak tahu setelah itu, karena Frater Sarnus saya selalu informasi dan telepon, termasuk juga kematiannya. Saya lagi dengar pengakuan kemarin sore di stasiun Solon. Frater Sarnus yang informasikan, saya katakan iya, kebetulan beberapa hari yang lalu saya sempat tanya. Saya berpikir waktu itu ya mungkin sedikit sudah agak membaik. Kalau tidak saya datang untuk memberikan komuni. Tapi yang pastinya Bapak Ibu saudara-saudari, bahwa di luar atau boleh dikatakan segala proses rasa tanggung jawab baik dari suami maupun keluarga besar boleh dikatakan luar biasa, karena sudah sebagai manusia kita sudah membawakan dia ke tempat-tempat yang boleh dikatakan mampu dan bisa untuk menyembuhkan. Tapi di balik semuanya itu, satu hal yang bagi saya menjadi satu renungan untuk kita, bahwa ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi bagaimana penderitaan serta pelayanan. Jadi walaupun sadar bahwa sedang dalam keadaan sakit, tapi tetap berusaha dan berjuang supaya Tuhan memberikan rahmat penyembuhan. Dan yang kedua adalah sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang ibu untuk anak-anak, dia juga merasa diri punya rasa tanggung jawab. Tanggung jawab bisa adalah bahwa berapa bulan sebelum mungkin sebelum dalam keadaan sakit juga, dia tahu diri bahwa saya ini belum ada urusan adat. Saya juga waktu itu saya katakan ya, itu juga salah satu bagian yang tidak boleh tidak kita orang Manggarai tetap. Jadi karena itu doa sebagai seorang suami juga tetap menjalani, karena itu juga satu kewajiban yang tidak boleh tidak, wajib hukumnya untuk dibuat dan dilaksanakan, daripada itu merupakan satu tantangan atau halangan di menu tadami tuang kabe ketas. Mungkin karena itu jadi mungkin karena itu makanya ini makanya ya, bukan mau mengatakan bahwa setelah urusan adat itu ya mungkin 1-2 bulan baru datang kepada saya, memang ada rasa kegembiraan, rasa kebahagiaan sekali. Memang beda situasi saat-saat hari-hari sebelumnya. Dan mungkin ya 1-2 bulan baru dia pada kemarin baru dipanggil Tuhan. Tentunya Bapak Ibu saudara-saudari, seperti tadi saya katakan bahwa sebagai seorang suami dan juga sebagai seorang bapa serta keluarga besar itu kali usaha, dan pada akhirnya kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Di Tuhan yang merupakan
pemilik segala-galanya, Tuhan yang menentukan. Jadi Tuhan yang menentukan, kita manusia hanya berusaha sekemampuan kita. Injil pada hari ini menggambarkan tentang bagaimana di saat-saat penderitaan menyadari akan keadaan. Maka yang paling penting adalah pengampunan. Dan ketika ada pengampunan, pasti semuanya akan dibebaskan. Dan tentunya saudara-saudari, sebagai seorang pribadi dan juga sebagai seorang istri serta seorang ibu, telah menunjukkan tanggung jawab di dalam kehidupan. Tanggung jawab itu adalah menjalani kehidupan bersama dengan suami tercinta dan juga bersama dengan anak-anak tercinta. Jadi tentunya dia juga punya harapan supaya imunita itu lebih kecukupan. Tetapi apapun itu adalah kehendak dari Tuhan. Oleh karena itu pada saat ini kita berdoa, kita memohon bantuan dari Tuhan agar Tuhan memberikan terang pengampunan atas segala dosa perbuatan yang dibuatnya selama dia ada bersama dengan kita, terutama bersama dengan keluarga besar yang ada di Bangkar ini. Dan yang kedua, melalui peran Ekaristi Kudus ini kita mohon supaya baik suami maupun anak-anak diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan. Amin. Mari kita mengungkapkan iman kepercayaan kita dengan berdoa. Aku percaya kepada Yang Maha Kuasa, menciptakan dan akan Kristus Putra Tuhan kita, yang akan berkudus bersama Tuhan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafatan, dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, ia bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Ya Allah yang Maha Murah, Engkau adalah sumber kehidupan kami, yang selalu setia menuntun segala langkah kehidupan kami, dikala suka maupun duka. Kami percaya bersama dengan Engkau, kami mampu untuk membuat hidup ini menjadi makin bermakna. Karena itu ya Tuhan, sudilah Engkau mendengarkan doa-doa umat-Mu yang berhimpun di sini. Allah Bapa kami di dalam surga, kepadamu kami menyerahkan saudari kami Yuliana Melsiati yang kami kasihi ini. Engkau telah menciptakan dan menempatkan dia di dunia ini untuk mengabdi kepadamu dan sesamanya. Engkaulah yang memanggil dia, semoga ia pantas bertemu dengan Engkau dan berbahagia bersama Engkau di surga. Kami mohon. Semoga Engkau dengan murah hati mengasihani dia yang telah kembali kepadamu. Kami mohon. Semoga ia yang telah Kau murnikan dengan air permandian, tetap Kau sucikan pula dengan kemurahan belas kasihan-Mu. Kami mohon. Semoga ia yang selama hidupnya memperjuangkan kebenaran, keadilan, cinta kasih dan damai, Kau beri pahala di surga. Kami mohon. Semoga di akhirat ia Kau beri tempat yang tenteram dan terang bersama dengan orang-orang kudus-Mu. Kami mohon. Semoga kami yang bersedih hati atas kematiannya, terutama keluarga yang berduka, Kau hibur dengan harapan akan persatuan kelak di surga. Kami mohon. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau senantiasa menyayangi umat-Mu. Engkaulah kebahagiaan bagi semua orang yang meninggal dalam Dikau. Semoga dalam kerahiman-Mu beristirahatlah Yuliana Melsiati yang kami kasihi. Kabulkanlah dengan rela doa-doa kami ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Persembahan. Morige, morige, ae, oh.
kami unerangan morige. Yo morige ya tiba podo dami anakmu. Morige tiba beki wakadami morige. Yo morige ya tiba podo dami anakmu. Morige ya tiba musim matadami morige. Engkau ya Tuhan Allah. Yo morige ya tiba podo dami anak morige. Morige ya tiba imbi bengkes dami morige. Yo morige ya tiba podo dami anak morige. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dari kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta Allah yang kudus. Allah yang Maha Baik, persembahan ini kami sampaikan untuk keselamatan hamba-Mu Yuliana Melsiati yang sudah Kau panggil. Ia mengimani putramu sebagai penyelamat. Semoga dalam pengadilan ia memperoleh belas kasihan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah Maha Kuasa yang kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan orang-orang mati. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapanmu dalam keabadian menyembah keagunganmu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, 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 Tuhan Allah yang agung, penuhlah surga bumi dengan kemuliaan.
hamba sujud, terpujilah yang datang atas nama Tuhan. Kudus, 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 Tuhan Allah yang agung. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Monsinyur Siprianus Hormat serta semua rohani balik. Ingatlah akan hamba-Mu Yuliana Melsiati yang hari ini telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Dan terimalah mereka dalam cahaya bacaan. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagaimana Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan tajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, Yesus Kristus dalam surga. Terima kasih kepada hari kesalahan kami, ampuni kami dosa kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam
pencobaan, dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sedialah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama. Marilah kita saling mendoakan satu. Semoga pencapaian sini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambut Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia kesalahan kami. Anak Domba yang menghapus dosa dunia kesalahan kami. Anak Domba yang menghapus dosa dunia berilah kami damai. Saudara-saudari, inilah Anak Gembala yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pandai kepada saya, tetapi bersama sama kasih saya. Tubuh dan darah Kristus. Terang kekal semoga menyinarinya bersama para orang kudus.